Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih di rumah. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode hari ini seru banget karena kita akan ngebahas tema yang dekat sekali dengan anak-anak muda, generasi muda. Kita akan membahas tentang pemilu, demokrasi, gimana sih di mata anak muda itu. Dan tentu saja aku sudah bareng orang yang tepat untuk membahas ini, akademisi muda dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum. Langsung aja kita sambut Bapak Ilham Kurniawan Ardi, SHMA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Putih. Terima kasih ya Pak sudah hadir di Sama-sama, ruang podcast KPU Kota Bengkulu. Sebelum kita masuk ke topik nih Pak, aku mau tanya-tanya dulu. Bapak kesehariannya mengajar di Fakultas Hukum ya Pak? Ya, saya ngajar di Fakultas Hukum, kebetulan juga di bidang hukum tata negara, dan juga memang concern di bidang kepemiluan juga. Jadi ya ceritanya nggak begitu jauh lah dengan topik-topik kita gitu kan. Makanya aku bilang orang yang tepat ada untuk membahas tema ini. Bapak juga dosen muda, terus kita ngebahas temanya tentang generasi muda. Oke, mudah-mudahan. Sedikit pemanasan nih Pak. Kalau yang aku dengar nih di luar nih, anak muda tuh masih banyak yang kayak apatis, berpikir demokrasi gitu nggak terlalu dekat sama kehidupan mereka, politik nggak terlalu dekat sama kehidupan mereka. Bahkan ada beberapa anak muda tuh yang berpikir bahwa hasil pemilu itu tidak secara langsung berdampak ke kehidupan mereka, padahal berdampak banget ya Pak. Itu menurut Bapak gimana? Ya sebenarnya jika kita melihat kalau ada pandangan bahwa ternyata politik itu nggak berpengaruh terhadap anak muda ya kan, itu kita tidak bisa memunafikan bahwa politik itu dia akan terus hidup sepanjang tahun gitu. Sedangkan umur kita terus bertambah juga kan. Jadi yang bertambah itu umur kita. Jadi generasi yang awalnya belum pemilih menjadi generasi pemilih, kemudian generasi-generasi yang seharusnya memiliki tanggung jawab demokrasi, itu secara tidak langsung mereka harus dipaksa tuh. Karena dipaksa untuk bagaimana caranya mereka tuh harus melek dengan politik gitu. Karena mau bagaimanapun juga politik ini mempengaruhi nilai suatu kehidupan gitu kan. Jadi saya ingat ada meme, ada reporter dari Amerika itu kan, dia kalau misalnya sekarang lagi viral kan katanya you're not into politics gitu kan, katanya terus dia sampaikan bahwa are you Transformers or Pokemon gitu kan. Artinya dia kan berbicara soal politik ini, mau kamu siapapun, mau kamu bagaimanapun, apakah kamu sepakat ada politik atau tidak, mau bagaimanapun politik juga mempengaruhi kehidupan kalian gitu. Jadi kita dipaksa untuk terus andil dalam hal politik. Jadi mau tidak mau kita harus ready dan harus siap, dan itu merupakan konsekuensi daripada konteks negara demokrasi, yang mana demokrasi itu memaksa kita untuk dasar kita berdemokrasi itu kan adalah rasio gitu. Nah, rasio itu bagaimana kita mampu sebagai anak muda itu berpikir, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan terhadap negara ini, dan juga paling sederhananya adalah terhadap diri kita sendiri, terhadap negara gitu. Karena kita tidak bisa lari dari suatu konteks tersebut, dari sebuah negara. Betul sekali Pak, menarik ini. Tapi Pak, di fenomenanya ya, kenyataan terjadi itu banyak anak muda itu nggak peduli Pak. Kira-kira dampak secara nyatanya tuh apa Pak? Kalau misalkan politik ke kehidupan sehari-hari itu dampaknya seperti apa? Ketidakpedulian itu sebetulnya diakibatkan ada banyak hal gitu ya. Salah satunya misalnya
trust gitu. Trust terhadap siapa yang menjalankan politik itu. Dan namun dampak itu hanya sebahagian saja daripada salah satu faktor gitu. Tetapi dampak yang lebih utama itu berkaitan dengan nilai apa yang sehari-hari kita dapetin gitu kan. Saya ingat sekali dulu di tahun 2025 itu harga pajak dari Spotify itu belum setinggi 2026 gitu kan. Yang artinya banyak hal-hal yang sebetulnya itu berpengaruh kepada kita, tapi kita nggak tahu itu dampaknya itu sebegitu dekat gitu. Dari harga kebagian kita lah misalnya kayak Spotify ataupun harga skincare dan sebagainya itu ternyata berpengaruh gitu kan. Oh, itu dipengaruhi politik juga ya, politik Pak? juga gitu. Jadi sehingga kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang terjadi di pemerintahan, apa yang terjadi di kehidupan kita, baik itu harga BBM, kita mau jalan-jalan dan sebagainya, itu pengaruhnya dari struktur politik. Jadi kita nggak bisa untuk buat lari dan kita harus dipaksa untuk harus tetap andil terhadap politik ini. Berarti pemikiran yang berpikir bahwa politik tidak berpengaruh di kehidupan sehari-hari anak muda, anak SMA, remaja-remaja itu salah banget ya, Pak. Sekecil harga Spotify, pajak Spotify atau harga kopi itu dipengaruhi oleh politik juga sebetulnya. Betul sekali. Wow. Kita geser dikit ke berbicara soal hukum nih, Pak. Ada istilah supremasi hukum. Namun kan masih banyak sebagian orang atau anak-anak muda di luar sana masih bingung nih, apa sih makna dari supremasi hukum? Secara sederhana, supremasi hukum itu apa, Pak? Supremasi hukum itu suprem tertinggi gitu ya. Jadi bahwa hukum itu digunakan sebagai satu alat instrumen tertinggi. Jika kita berpandangan pada kedaulatan itu macam-macam, ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan manusia, kedaulatan hukum. Nah, kalau jika berbicara soal kedaulatan hukum, itu menyatakan bahwa hukum itu memiliki peran andil yang mana harus dihormati karena dia berdaulat. Nah, walaupun dalam konteks negara demokrasi sekarang kedaulatan kita sudah berubah fasenya menjadi kedaulatan rakyat, tetapi tetap hukum itu menjadi instrumen tertinggi sebagai alat kontrol, sebagai alat gitu. Yang mana hukum itu digunakan untuk tidak hanya mengatur tapi juga memaksa peran daripada masyarakat bagaimana agar mengatur keteraturan gitu kan. Nah, sehingga penghormatan terhadap hukum itu menjadi penting gitu. Sehingga penegakan hukum tertinggi, kemudian posisi status kita sebagai sebagai masyarakat seperti apa di mata hukum, ada kesamaan itu, kemudian juga bagaimana melihat hukum itu sebagai alat yang harus menjadi dasar kita, bahwa dalam konteks pemilu misalnya, kita harus tahu nih bagaimana konstruksi hukumnya dulu gitu. Baru kita bisa berjalan, baru kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam konteks pemilu ini gitu. Nah, sehingga supremasi hukum itu menjadi penting karena juga misalnya kita berbicara soal pandangan bagaimana ahli A.V. Daisy gitu kan dalam bukunya Demokratik itu kan berbicara soal supremasi hukum itu menjadi penting karena menjadi salah satu instrumen alat daripada suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya, termasuklah konteks pemilu ini. Oke, berarti sangat penting kalau dikaitkan dengan pemilu pun, pemilu itu harus diatur secara ketat oleh hukum ya, Pak? Betul sekali. Oke, kalau misalkan tidak, itu dampaknya bagaimana, Pak? Tidak bagaimana? Tidak. Maksudnya tidak diatur secara ketat oleh hukum kayak gitu. Jika tidak diatur ketat oleh hukum, berarti kan ada masalah nih sebetulnya di instrumen ini. Kita artinya ragu gitu kan, ragu terhadap sebuah sistem. Keraguan terhadap sebuah sistem itu bahaya untuk diterapkan kepada masyarakat gitu kan. Karena kita, pemerintah juga nggak bisa memikirkan kita, dan kita pun menjalankan juga nggak ngerti juga mau gimana arahnya gitu. Nah, sehingga kalau misal kita melihat catatan daripada kalau misalnya teman-teman pemilu ini udah familiar sekali dengan idea gitu kan, soal electoral justice itu, electoral justice itu. Salah satu instrumennya adalah dari banyaknya instrumen, misalnya ada penyelenggara, ada ada badan, kemudian ada bentuk kotak pemilih, ada lokasi pemilih, pengawasan dan sebagainya. Salah satunya juga di ide itu menyatakan bahwa ada instrumen hukum. Nah, instrumen hukum ini harus ada dan wajib ada. Kenapa? Karena itu yang mendasari daripada instrumen-instrumen lain agar dapat berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan struktur yang diinginkan oleh standar internasional. Nah, sehingga karena dia merupakan salah satu instrumen yang wajib harus dipenuhi, maka pengaturan tentang pemilu yang baik, kemudian kita
kita mengetahui ya bagaimana instrumen hukumnya, itu menjadi salah satu indikator utama daripada pemilu itu sendiri gitu. Oke, jadi sangat dekat ya, hukum, pemilu itu sangat Betul. berkaitan ya Pak. Terus tuh ada konsep kalau setiap rakyat itu suaranya sama. Satu orang itu dihitung satu suara gitu Pak. Bagaimana hukum sendiri mengatur hal itu? Ya, ini masalahnya instrumen hukumnya juga yang mengatur satu one man one vote gitu ya. Dalam konteks dunia internasional, demokrasi itu memang memang menggunakan ya yang paling populer itu kan menggunakan konsep one man one vote gitu kan. Satu orang satu suara gitu. Sehingga satu orang itu it matters gitu. Jadi kita nggak boleh. Jadi kita itu menghilangkan narasi bahwa kita nggak perlu politik tadi kan. Betul. Nah kemudian dasar daripada pemilih kenapa dia one man one vote secara instrumen hukum itu kita ingin menyadari bahwa sepakat bahwa pasal 2 ayat 1 secara konstitusional itu Indonesia itu berkedaulatan rakyat itu mengakui bahwa adanya suatu nilai di setiap masyarakatnya yang dari umur 17 tahun sampai dimulai dari umur 17 tahun itu memiliki nilai demokrasi yang sama walaupun dengan latar belakang yang berbeda, sehingga pengakuan itulah yang mengarahkan kita kepada one man one vote gitu. Ya seperti itu. Oke, jadi satu suara itu juga sangat penting Pak. Satu Betul. suara it matter. Kalau berbicara tentang anak muda lagi nih Pak, sering kontribusi mereka tuh dipandang hanya sebatas sampai ke TPS aja, menjadi pemilih gitu Pak. Tapi sebenarnya diatur nggak Pak hak anak muda ini untuk ikut menjadi peserta politik juga? Oke. Iya penting ya. Penting ya. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada nanti pemilu 2029 itu kan posisi beberapa data itu menyatakan bahwa bonus demografi kita ya. Betul. Bonus demografi terus juga tingkat pemilih muda itu meningkat gitu. Meningkat Jadi, 2025 ya, lebih dari ya. lebih dari 50% berarti ya kan gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya peran kita berarti kan. Artinya peran-peran kita yang generasi Gen Z, milenial dan sebagainya dan generasi tersebut untuk turut andil dalam proses pemilu gitu. Sehingga generasi muda itu memang sudah saatnya menggantikan posisi generasi-generasi yang sebelumnya dalam hal soal partisipasi pemilu gitu. Dan juga lebih variatif nih bentuknya partisipasi pemilu itu. Kalau dulu orang berpandangan bahwa misalnya dia datang terus milih aja, tapi sekarang anak muda itu dia tidak hanya melihat itu, dengan banyak faktor sekarang apalagi dipengaruhi oleh sosial media dan sebagainya. Sehingga faktor-faktor itu tuh menambah rasa cita daripada pemilu itu sendiri. Dan itu justru bagus daripada kultur demokrasi, karena itu yang dicari demokrasi itu. Kontestasinya gitu. Betul. Perdebatannya. Nah, itulah demokrasi tumbuh tuh seperti itu gitu kan. Sehingga jika ada yang tersentral misalnya pola pikirnya dipengaruhi untuk mengarah pada salah satu faktor satu A, B saja gitu. Itu tidak tumbuh demokrasi. Justru demokrasi itu melahirkan daripada adanya perdebatan, adanya bagaimana anak muda itu selalu mereka berantem tuh. Nggak hanya di sosial media itu kan, tapi di real juga kita di teman-teman nongkrong juga kamu milih gimana ini kan. Nah, itu bentuk daripada demokrasi. Sehingga lebih variatif gitu ya. Pemilihnya gitu. Dan kreativitasnya untuk menyampaikan itu juga lebih kreatif gitu. Ya, berarti sangat penting ya Pak keterlibatan anak-anak muda dalam peserta pemilu. Iya, betul sekali. Pemilu. Jadi untuk anak-anak muda, teman pemilih di rumah, jangan hanya jadi pemilih aja gitu ya Pak. Betul. Mulailah ikut dalam politik. Karena banyak nih Pak mahasiswa-mahasiswa atau anak muda itu menempatkan diri mereka sebagai oposisi biasanya. Oposisi dari pemerintahan itu sendiri. Yeah. Jadi mereka tuh kayak enggan masuk ke dalam sistem itu. Kalau misalkan di Fakultas Hukum sendiri atau anak muda mahasiswa yang sering Bapak hadapi, gimana mereka Pak? Dinamikanya gimana? Apakah benar mereka menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan? Biasanya mereka kan anti banget nih bicara politik. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi, trust mereka itu udah berkurang. Karena saya
kemarin mengajar tuh masih di era pemilihan kemarin ya. Jadi kita survei lah kan, kita bertanya kepada mahasiswa itu. Memang ada yang apolitis, ada juga yang mereka peduli gitu. Dan biasanya yang peduli itu mereka lebih berani ngomong. Ada yang apolitis itu mereka ragu buat ngomong gitu. Dan itu kultur demokrasi seperti itu kan. Gitu. Namun bagaimana meyakinkan bahwa mereka itu suara mereka itu penting? Kita harus meyakinkan bahwa ada berbagai macam faktor, misalnya bahwa dengan suara itu, jadi masalahnya adalah kita itu di negara modern, salah satu pencapaian daripada negara demokrasi itu cuma satu prosesnya, yaitu general election ini, pemilu itu. Itulah salah satu cara bagaimana kita menuntaskan hak kedaulatan rakyat kita. Selain itu nggak ada lagi. Selain itu sisanya perwakilan semua kan. Ya, soal kita apakah nentuin harga beras itu nggak bisa langsung tuh. Itu kan DPR dan dalam pemerintah gitu kan. Kita nggak bisa langsung. Gitu. Sedangkan pemilu itu sifatnya langsung, direct. Gitu. Artinya pemenuhan hak konstitusional itu secara langsung gitu. Dan teman-teman anak muda itu banyak menilai itu mereka apolitis ya dengan kondisi itu sah-sah saja gitu. Nah, namun juga mereka juga perlu disadarkan bahwa pemenuhan hak konstitusional itu nggak akan pernah ada lagi selain daripada kalian memilih gitu. Nah, sehingga ini salah satunya cara gitu. Satu-satunya cara agar bagaimana kita mendapatkan akses gitu. Akses untuk memarahi pemerintah atau seperti apa, atau kita mengkritik pemerintah dan sebagainya. Itu salah satu aksesnya kita gitu. Sehingga kita harus memilih dulu. Apakah kita memilih terlepas daripada itu, walaupun secara hak asasi kan bisa memilih ataupun dia memilih banyak orang atau sebagainya, itu kan tergantung daripada itu preferensi masing-masing gitu ya. Namun jika dia tidak datang atau apolitis, itu sayang sekali karena mereka nggak mengeluarkan hak konstitusional mereka gitu kan. Padahal seperti Bapak bilang itu satu-satunya cara ya Pak, kita gitu dapat akses langsung untuk memilih pemerintahan yang memimpin kita 5 tahun ke depan. Betul sekali. Wow. Terus anak muda ini udah mulai kreatif juga nih Pak. Seperti ada yang bikin gebrakan, yang bikin kayak organisasi atau bikin account tentang mengkritik politik. Ada yang bikin meme politik juga. Tapi terkadang mereka itu mengkritisinya secara personal. Kayak ada beberapa aku lihat nih meme politik yang kayak pemimpin terus diedit fotonya, itu menurut Bapak gimana? Sah-sah aja atau justru nggak substansial, harusnya ke kebijakannya? Atau sah-sah aja sebenarnya seperti itu Pak? Ya, kritik itu ini sebetulnya pernah dibahas tuh kalau misalnya kita kemarin soal apakah itu masuk penghinaan atau bukan gitu, kalau bicara soal fisik dan sebagainya, karena itu sudah selesai di Rocky Gerung gitu kan, untuk beliau pernah digugat ke pengadilan gitu. Membuat akun kemudian berbicara soal keadaan politik itu sebetulnya sudah menyadarkan, sudah tercapai, sudah terpenuhi nih apa itu politik ya, proses untuk mendoktrin. Jadi anak-anak itu membuat akun Instagram misalnya atau apa gitu kan, membuat meme dan sebagainya, itu salah satu langkah politiknya kan. Politik itu kan adalah seni mempengaruhi gitu kan. Oh iya. Nah gitu. Itu salah satu proses metode politik yang dimiliki anak-anak muda. Namun apakah tercapai politik itu terhadap ide substansial atau hanya sebatas kritik terhadap simbol tertentu gitu. Apakah bagaimana pandangan demokrasi sebetulnya? Pandangan demokrasi itu terserah. Mereka nggak apa-apa. Mau kritik hidungnya, hidungnya mancung atau hidungnya pesek atau misalnya itu semuanya dikritik. Dan orang nggak boleh marah terhadap itu. Konsekuensinya politik seperti itu. Namun kita punya berbeda gitu. Entitas demokrasi murni kan seperti itu, liberal itu. Namun kita punya nilai kesopanan, kemudian juga bagaimana etika bermasyarakat dan sebagainya sehingga itu harus dikurangi itu karena kedewasaan sebetulnya. Jadi yang dilihat itu tidak hanya soal simbol-simbol, tetapi yang dilihat itu adalah substansi daripada programnya atau seperti apa, sehingga langkah mereka untuk membuat akun Instagram dan sebagainya itu langkahnya tepat karena bentuk partisipasi politik mereka. Tetapi apakah sudah masuk substansial?
Nah, itu pertanyaannya, apakah sudah masuk substansial atau bukan, atau tidak, atau bahkan tidak substansial sama sekali. Nah, itu perlu kita kritik, dan kita perlu juga mengkritik mahasiswa itu. Kalau secara hukum itu sah-sah aja berarti Pak. Misalnya kritik secara personal, keluarganya lah, fisiknya atau apapun itu. Bikin meme yang sangat kasar Ya, dengan karena bahasa-bahasa tidak sopan Ya, itu. bahayanya nanti kita kena dengan undang-undang ITE, kemudian juga kita kena dengan pasal penghinaan dan sebagainya. Itu makanya itu sangat riskan sekali jika kita menggunakan narasi-narasi yang simbolistik tadi gitu. Jadi lebih baik dihindari gitu. Semakin meningkat demokrasi itu kan semakin menilai itu, kita melihatnya lebih komprehensif gitu, dan tidak melihat sebagai simbol saja, tetapi bagaimana substansi yang disampaikan. Jika tidak terpenuhi, maka substansi yang kita debatin, substansinya yang kita kritik, substansinya yang kita review apakah ini benar atau tidak dan sebagainya, bukan simbol-simbol itu. Oke, berarti anak muda dalam mengkritik tuh juga harus cerdas gitu ya Pak. Betul, iya betul. Harus substansial. Jangan terlalu membahas secara personal kayak gitu ya. Soalnya ada pasal penghinaan, bisa terkejerat Iya, pasal ITE juga. penghinaan, undang-undang ITE, dan itu harus diperhatikan. Anak-anak muda tuh, ya mereka kan mereka nggak lihat juga itu kadang-kadang. Mereka lupa aja. Kalau misalkan di Universitas Bengkulu sendiri Pak, kira-kira ada nggak Pak gerakan atau komunitas apa gitu yang khusus mengkaji tentang politik ini Pak? Tentang politik, demokrasi, atau gerakan-gerakan untuk menghidupkan demokrasi, ada nggak Pak? Macam-macam ya sebenarnya, dari gerakan dari mahasiswa itu sendiri atau dari dosennya itu. Kalau dari mahasiswa sendiri itu juga banyak tuh, misalnya seperti kayak BEM tahun kemarin itu juga mereka membuat gerakan semacam campaign soal politik demokrasi. Kemudian juga ada anak-anak muda yang membuat kajian gitu. Kemarin juga ada pernah membuat ada anak muda membuat lembaga kajian gitu ya. Rombongan Dodi dan teman-teman gitu. Kemudian juga di dosennya kita juga mendatangkan narasumber yang kompeten untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa juga. Jadi gerakan-gerakan seperti itu, kemudian juga dosen-dosennya juga yang menulis tentang kepemiluan ataupun juga berbicara soal tentang kepemiluan, itu merupakan langkah-langkah strategis sebetulnya. Apakah memang ada dibuat lembaga kajian khusus soal kepemiluan dan sebagainya? Itu masih kita bicarakan. Siapa tahu nanti bisa kerjasama nih Pak, kalau misalkan musim politik, musim pemilu. Betul gitu sekali. Ya, sama KPU. Betul sekali. Selanjutnya Pak, anak muda itu sebagai kontrol sosial nih. Bagaimana nih untuk ikut andil dalam demokrasi, itu anak muda tidak perlu melakukan hal-hal besar kayak langsung terjun menjadi caleg atau gitu. Ada nggak Pak hal-hal atau kiat-kiat sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk tetap aware sama politik, sama demokrasi? Kiat-kiatnya ini soal kesadaran nih. Kesadaran itu memang perlu waktu untuk ditumbuhkan kan. Sehingga peran daripada penyelenggara, akademisi itu kan menyadarkan itu gitu. Jadi saya ingat sekali di 2 periode pemilu sebelumnya, itu 2019 2024 ya. Itu kan mulai tumbuh tuh gerakan-gerakan kepemudaan, bagaimana melihat politik itu tidak hanya soal partai gitu kan, tetapi soal ide-ide besar gitu, soal bagaimana apakah, jadi kalau misalnya kita lihat tuh masing-masing paslon misalnya di 2000 yang pemilu sebelumnya 2024 ya, masing-masing paslon itu membuat website atau membuat konten untuk kepentingan pemilihnya gitu kan. Nah itu salah satu langkah untuk menyadarkan kepada kepemuda bagaimana konten-konten itu menarik untuk dibaca anak pemuda gitu. Mereka masuk ke TikTok, mereka masuk ke Instagram dan sebagainya. Itu langkah-langkah strategis sih sebetulnya. Namun kita harus memperhatikan juga, kita masalahnya bukan soal membuat kontennya atau membuat iklan yang lebih enak untuk dicerna sama anak-anak muda gitu, tetapi soal kebenaran konten. Kita itu yang sangat susah gitu. Kita tidak bisa mengontrol konten yang masuk gitu kan, karena kita eranya media sosial gitu kan. Mengontrol media-media atau narasi-narasi yang anti hoax, anti sara dan sebagainya, itu sangat susah sekali kita mengontrolnya. Dan itu perlu
kemampuan kita sih, kemampuan anak mudanya untuk melihat secara komprehensif bahwa jangan mau diprovokasi, bisa diprovokasi oleh suatu isu tertentu, atau misalnya biasanya kan ada di konten itu ada konten pembanding gitu Iya, kan. betul. Di TikTok banyak itu. Iya, misalnya saling bersambutan dan sebagainya. Itu sudah sangat liar sekali sebetulnya. Jadi kita soal apakah anak muda mampu untuk andil itu udah sangat andil. Namun apakah sudah mengarah kepada profesionalisme? Nah, itu yang perlu kita review sebetulnya. Karena sekarang sudah semakin gampang orang buat rekam-rekam video terus gitu diskusi. Apalagi kalau musim politik ya Pak, musim pemilu itu pasti sesuatu tuh isinya itu aja. Rekam jejak, video-video lama yang Video entah lama, kapan, naik konteksnya lagi. apa, naik lagi rame. Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya, bisa Itu saja ngeri banget diubah. sih. Ini ya betul. Aduh, menarik sekali sih sebenarnya obrolan ini Pak tentang anak muda. Sebagai penutup nih Pak, ada pesan dan harapan nggak untuk generasi muda supaya tetap peduli sama politik, sama demokrasi kita? Ya, pesannya jangan ditinggalkan demokrasi ini. Ya. Karena mau bagaimanapun demokrasi itu tetap menggerogoti kita. Kita posisi kita diam aja, itu kita merasakan bahwa demokrasi itu terus berjalan, sedangkan kita diam aja. Nah, sehingga apakah kita diam atau diam atau bergerak, itu keputusannya ada pada diri kita. Sehingga keputusan apapun yang diambil itu bisa berpengaruh banyak bagi orang, apa kemaslahatan dan sebagainya. Sehingga dengan kita dengan aktif atau misalnya menyatakan diri bahwa kita ikut turut andil atau tidak apatis lah gitu, tidak apatis. Itu salah satu cara kita untuk meyakinkan kepada orang bahwa kita punya peran juga anak muda gitu soal soal dalam hal kepemiluan ini. Jadi sayang sekali kalau misalnya anak-anak muda itu tidak sadar dengan haknya, kemudian tidak sadar bahwa demokrasi itu terus menggerogoti dirinya sampai dia mati. Kemudian juga nggak sadar bahwa peran dia itu ternyata tidak hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk masyarakat gitu. Nah, sehingga itu yang perlu kita tampar sedikit bulan gitu ya. Anak muda harus sadar kalau pemilu itu sangat penting ya Pak. Sangat penting sekali. Jadi miris sekali kalau masih ada anak muda, mahasiswa yang malas datang ke TPS atau golput gitu. Betul. Karena cuma 5 tahun sekali dan satu hari itu sangat mempengaruhi kebijakan 5 tahun ke depan. Betul. Jadi sangat krusial. Menarik sekali, terima kasih banyak ya Pak Ilham. Sama-sama, sudah Bu. bersedia berbagi pandangan, terus menjelaskan juga tentang pentingnya generasi muda dalam peduli terhadap demokrasi dan politik. Semoga perbincangan kita hari ini bisa membuka perspektif baru untuk anak-anak muda di rumah, untuk mahasiswa-mahasiswa di rumah. Amin. Amin. Baik, itu dia teman pemilih perbincangan kita hari ini. Semoga bisa membuka perspektif baru, membuka wawasan baru untuk teman pemilih di rumah sehingga bisa lebih aware lagi terhadap politik, bisa mengikuti informasi-informasi tentang demokrasi. Saya Pentisari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.